Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syariat dalam banyak hal, terutama orang syariat itu biasanya dangkal sekali dalam memaknai hakikat. Misalnya ini contoh yang kalau contohnya yang mudah-mudah dulu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kita kalau maknani itu yang standar ya, kullu syai'in disekabiane perkara itu halikun mesti rusak. Illa wajhahu kecuali zate Allah. Tentu persepsi umum atau di kitab-kitab syariat, entah itu Syarah, Jalalain atau Sawi atau kitab apa saja, pokoknya kitab syariat. Mesti gambarannya itu kiamat, bumi dan langit hancur. Semuanya hancur dan tentu yang tidak hancur hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga makna-makna yang lain tentang al-jannah, tentang an-nar, tentang mizan, tentang hisab, tentang macam-macam. Itu pemaknaan syariat. Ya jannah itu nanti, nar juga nanti, hisab juga apa? Kenapa pemaknaan gini ini menjadi jauh dari Tuhan dan menjadi, saya katakan tadi, dangkal. Mereka ngeten logikanya ngeten. Ya logikanya ngeten. Teng kitab hikam ini pula, itu ada istilah lau asyraka laka nurul yakin, sebagian nurul basirah la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhila ilaika. Dan itu tak ulang-ulang, kita mengudi-mudi tak ulang. Andaikan cara iman sampean itu punya nurul basirah, punya mata hati. Jadi itu iman diwujudillah. Iman bahwa yang wujud itu Allah, yang wujud hakiki itu apa? Allah. La ra'aital akhirata aqraba ilaika. Kamu akan melihat akhirat itu dekat sekali. Tidak usah kamu menuju akhirat. Kalau akhirat misalnya saya nanti nunggu mati itu kan kesuwen. Misalnya mataku itu sudah engkas. Tapi kok ngenteni ning alam barzah, alam kuburan. Ngenteni akhiratnya, ngenteni barang-barang ruhin dan sebagainya. Kan apa kesu? Dan saya kalau ingin mendapat nikmat surga itu nanti juga kesuwen. Kalau saya takut neraka nanti juga apa? Ilmu yang dipakai orang hakikat itu begini misalnya. Surga itu kan bukti ridho Allah. Ya, surga itu bukti ridho Allah. Sehingga penuh kenyamanan. Karena penuh ridhanya Allah, mesti penuh apa? Kenyamanan. Neraka itu simbol atau bukti suhtullah. Tentu segalanya tidak nyaman. Karena ada suhtullah. Kalau masalah surga itu ridho Allah dan neraka itu suhtullah. Loh, sekarang tuh masalahnya kan di Allahnya, bukan di surga dan neraka. Sekarang Allah wis wujud napa dereng? Ampun wujud. Dan Allah pun beraksi napa dereng sampun. Sekarang juga Allah juga punya ridhonya, juga punya suhtunya. Allah sekarang juga punya sifat senang, juga punya sifat ben. Kalau kamu iman betul punya nurul basiro ya sekarang juga Allah itu adepi. Kowe saiki golek ridhone dan menghindari tidak usah nunggu surga. Dan saat itu juga Anda sudah di surga. Sehingga perasaan wong hakikat ibadah kok ngenteni suben kesuwen. Wong Allah wujude saiki. Lho kita ini kan nyembah apa? Apa wujude saiki kok ditunda suben bodoh tak pinter. Jadi sampean yang di sini itu bodoh semua kalau cara ibadah demikian. Saiki tobat Muharram ning napa? Tobat. Paham ya? Itu ngeri. Kalau baleni malih. Kalau surga bukan berarti terus gini. Gus berarti surga yang kayak gambaran di hadis di kitab-kitab berarti tidak ada. Yang bilang tidak ada itu siapa? Wong kayak sampean itu sing ra ono terus. Sing ra ono iku pamahaman, dadi utekem sing ra ono iku ora kok masalah swarga dan apa. Lho coba, surga itu kan bukti ridho Allah, neraka suhtullah. Allah kan sekarang sudah wujud toh. Wujudnya Allah nunggu surga apa enggak? Enggak kan. Dan ridho Allah itu sekarang juga terjadi, suhtullah juga sekarang juga. Mbok buru sekarang, mbok dicari sekarang. Ridho Allah mbok dicari sekarang. Yaitu seperti doa-doanya Satul Qadir, ilahi ridhoka matlubi, ilahi anta maksudi wa ridhoka apa? Matlubi. Ya karena ya ilahi. Ya sudah berarti benar-benar dimulai sekarang. Sehingga kayak saya sendiri, nak umat ilmu hakikatku, kayak aku apa ibadah haji kayak kesuwen. Apa mulang sampean ya kesuwen. Mbok sesuk apa mergawe ya kesuwen. Mergo paling banter logikane ngeten. Misalnya saya dari rumah, semula Mustafa Ruhin ungkap-ungkap nak menawa ibadah. Iku kesuwen. Kesuwene ngeten. Engkok mulang ning ruhen wis kasil mulang ya golek ridane Allah. Padahal mulai saya niat juga sono ridane Allah. Saya melangkahkan kaki ya wis sono Allah, sono ridane. Sehingga mulane Kanjeng Nabi ngendikan niatul mukmin khairun amalihi wis niat tok wis amal. Mergo kontrake sampai pangeran sing wujud terus. Setiap detik, setiap saat, setiap khotbah, setiap langkah wis kontrake be Allah terus. Jadi ya misalnya rasidul lah ora apa-apa, ape mulang ruhen rasidul ora apa-apa, ape ngekek dhewe ruhen rasidul ora apa-apa. Mulane cara Kanjeng Nabi wong niat apik ra sida tetep ganjaran mergo kontrake sebab pangeran Allah ya wis wujud.
Sedekah ben sing sida paham. Iku wis ditulis sida. Paham. Ben sampean ngerti sirine hadis kenapa niat saja ditulis ganjaran karena niat itu artinya orang sudah mengkontrakkan diri, mengikat diri dengan Allah yang setiap saat wujud juga dan saat itu juga wujud. Jadi kamane kados kula misalnya kepengin haji. Gusti berhubung haji perintah jenengan nggih kula kepengin. Tapi saya sekarang juga mulai ibadah. Nggih, mulai napa? Ibadah karena saya tahu golek haji ya ridane Allah. Sekarang juga ya ridane Allah. Dari ridane Allah dalam konteks sekarang mungkin saya ngajar. Mungkin apa Ruhin nyabari melarat dan mungkin terus begitu itu ada terus. Ujung-ujungnya kepen sugih kepen sedekah. Kepen sedekah diridani pangeran kan begitu. Lah zaman iki melarat, ya ono carane diridani pangeran, sabar ngempet. Mau sono juga, jadi rasa kesusu, paham kan? Jadi itu memang begitu, orang hakikat itu enggak pernah kesusu. Itu jenenge wal asri demi waktu. Jadi semua waktu itu padat dengan amal. Mergo zaman kiri untuk ridane Allah lewat jalur sabar. Zaman sugih untuk ridane Allah lewat jalur sedekah ikhlas. Paham nggih? Zaman bingung diusir bojo ya misalnya ya lewat sabar. Zaman bojo mesra ya lewat rahmat. Pokoknya ono terus. Sehingga wal asri ini padat. Innal insana lafi khusr. Manusia selalu rugi illal ladzina amanu kecuali saat itu dia iman, saat itu dia sholihat. Jadi kalau orang hakikat maknanya ya kecuali saat itu dia iman, kecuali saat itu dia sholihat. Demi waktu. Demi waktu ngenteni sampean kan terlambat paham nggih. Iku nak oleh maknane wong napa? Hakikat. Dan itu rumangsaku luwih cerdas. Karena dari awal ilmu hakikat dianggap katanya di atas napa? Syariat. Jadi sampean malah enak, jangan ngaji kula enak, dadi mulai koma wis ibadah. Delek-delek kok bojo ben iso ngaji wis mulai ibadah. Enggak apa-apa, menghindari kebatilan demi barang hak itu ya. Itu sudah bagian dari. Men ada sampean terima sampean, sak kula mawon niku wis biasa. Jadi Gus kok amen lunga-lunga. Lah terus piye hukume iku piye? Ya hukum. Lha kalau ada cerita. Kiai Arwani top-tope kiai. Kiai Quran top-tope rak Kiai Arwani. Ini bapak menangi Arwani melarat. Itu kalau beliau ngajar di rumah. Jadi sempat beliau itu ngajar di rumah. Itu kalau bunyainya itu agak kereng. Bawa urusan belanja bawa apa agak kereng. Cuma pindah di masjid aja. Jadi ya basaria sekali lebih aman. Di masjid lebih apa? Jadi kabeh kiai tahu sok enggak ngaji ning omah ben barokah. Tapi ketika suasana tidak kondusif. Pindah. Momennya ditambah mertua barang dunia. Bujur tahu wis problem. Momennya tambah mertua tambah IP. Mulane mubalek ku PD-PD, mergo pidatone ora ning area terlarang. Tambah PD, mergo ora konangan. Ning areane dhewe bar. Dia nak gadah bojo kudu sakinah mawaddah rahmah dari bojone mencap. Lah nek kenapa mubalek mlepuk, mergo jauh dari area. Sing ngono tok kuncine. Tapi kalau orang hakikat itu ya gak ngeluh. Ketika bojo grundel kowe ridho mek kodok kodare pangeran ya ibadah. Berhasil melarikan diri ya napa? Akhirnya berhasil ngaji ya napa? Karena Allah itu wujud di setiap langkah kita, di setiap detik kita, di setiap nafas kita. Lah kalau wujudnya Allah di setiap detik kita, nafas kita, kenapa nunggu nanti-nanti? Sebab itu sedekah Rasulullah ketika Nabi ngendikan, ya mulai niat itu dihitung. Lah wong saiki wong intelektual kabeh. Bagaimana mungkin belum aksi nyata kok sudah dihitung ora roh pangeran, paham nggih? Paham nggih wong-wong ora roh pangeran. Dadi intelektual ya kudu tobat, paham. Bagaimana mungkin niat belum aksi nyata kok sudah di Jadi nak goblok ora rasa di syariat. Nek wis goblok ditulis ning koran dadi buku. Wong goblok kok di syariat. Mung dari awal Nabi ngendikan dimulai niat. Maksudnya niat itu niat amal soleh lillahi ta'ala-nya dari awal transaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hingga nyaman. Lalu kula ngerasa ibadah. Lah di sini ini kelihatan Nabi sering ngendikan ini yang hadis sahih. Misalnya Nabi ngendikan seseorang itu selalu dalam keadaan salat, maka nanti salat tahbisuhu. Misalnya orang pujian ngenteni kiai ini teko. Nek kiai ini nek sepuh watak watuk apa ngimami kok ngombe pil sik bariku ndredeg-ndredeg ra teko-teko. Iku jare Kanjeng Nabi wong sing ngenteni imame teko, iku ya cek salat terus senajan tau urung salat. Ngono Kanjeng Nabi tau dipraktekno jarak. Kanjeng Nabi itu kalau sholat standarnya awal waktu, tapi beliau itu pernah sholat isya sekitar jam 1:30. Yapqa sulusul lailil akhir sekitar 1:30. Itu separuh sahabat sudah turu. Sing Umar menutuki kentong kelontangan. Mantan preman, mantan apa? Preman. Terus. Amalane akeh kiai sing gak berturu terus sholat ra wudu mergo hadis itu ceritane iku. Mereka ya namun, tapi fasallahu alam yatawat do. Jare wong fikih, mergo iku lungguh.
nunggu nak rong geser ora apa? Apa cari wong fikih lah, cari ono-ono ae. Turune sahabat sing gaplek-gaplek ya mlungker. Kanjeng Nabi rawuh santai. Kenapa kalian masih menunggu? Ya karena nunggu sholat engkau ya Rasulullah. Kamu mulai tadi juga sudah sholat. Karena sampean menunggu demi apa? Sholat. Biasanya kita dicatat sedelok. Mereka nunggu terus sholat. Mau dicatat mulai mau nganti saiki. Jadi hari ini pahala kamu lebih tinggi. Nabi tenang. Ya memang begitu. Sehingga kalau wal asri innal insana lafi khusrin, demi waktu itu tidak ada ruginya. Misalnya saya juga pernah melarat. Rukin ya tahu melarat nganti saiki misalnya. Artinya saat kita melarat kan duwe niat. Aku nak sugih pe sedekah. Aku nak alim pe mulang. Niat dihitung ganjaran. Ketika kamu real, yang sekarang real kan ngadepi kekerian terus gue sabar ya ibadah. Jika orang kemerungsung aku ibadah ngenteni juga. Begitu juga yang ingin haji. Ditakdir rapat haji. Tapi ketika dia ingin sudah ditulis ganjaran. Meskipun takdirnya dia tidak sempat haji sampai mati. Tapi per detik dia tetap berdialek dengan Tuhan. Bertransaksi dengan Tuhan. Yang disebut Quran yastarun. Yastarun itu transaksi. Inna wastara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala itu membeli diri kita. Diri kita itu kata Nabi, ini yang asli dawe Nabi, ora dawe mubalek loh. Ini ilmunya ulama, bukan mubalek, harus dicatat. Nabi itu ngitung ibadah, itu dimulai dari diri kita. Ngendikane pangeran, inna wastara minal mu'minina anfusahum. Allah membeli diri kamu. Diri kamu itu ya organ kamu, sel-sel yang ada di kamu, saraf-saraf kamu, semua yang ada di tubuh kita. Karena apa? Dalam desain Tuhan dan rencana Tuhan, pikirannya pangeran kemana madon di badok ya gue sujud, dua lesan ya gue mulang, mertua dua lesan ya gue ngandani mantu ya gue takzim mertua. Pokoknya dalam desain Tuhan begitu. Sehingga semua organ tubuh itu desainnya untuk taat, desainnya untuk apa? Taat. Ya desainnya untuk taat. Sehingga ketika taat itu belum nyata dan orang itu niat sudah dihitung. Apalagi setelah nyata dia melakukan, potensinya saja baru potensi sudah dihitung. Makanya ketika Nabi, ini yang hadis sahih, suatu saat Nabi itu ditamu melarat-melarat. Wes melarat ngenes deh. Kok ditonggo sugih lomo ngenes deh. Wes melarat ditonggo napa? Sugih. Terus matur ya Rasulullah, zahaba ahli dusur bil ambal. Tiang-tiang sugih niku nak moro putih-putih kok nggawa donya gelem sedekah. Yusalluna kama nusolli wa yasumuna kama nasum. Wes ngoten piyambake nggih salat nggih poso. Posone nggih kados kita, salate kados kita. Tapi waya tasaddaku nabi fuduli amalihim. Tapi mereka punya kelebihan iso napa sedekah. Jadi kamane wong melarat iki ngenes. Duwe rival soleh ditandingnya angel. Mergo salate padha. Mulane wong melarat tuh seneng nek wong sugih ra poso. Oh unggul aku. Wong soleh melarat nek disaiki soleh juga ya gak trimo. Pak matane wong tenan. Lha iku zaman Nabi ora trimo. Dadi kan terus sowan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula ditonggo soleh, salate kados kita, pasane kados kita, cuma wae tasodakuna bibuduli apa. Mereka keunggulannya bisa sedekah menjadi duit. Sekarang Kanjeng Nabi itu ngendikan apa perlu ala adlukum, apa perlu kamu saya tunjukkan sesuatu yang kamu bisa sedekah dengan yang kamu miliki. Ya Rasulullah. Itu pertama yang dihitung Nabi itu fi kulli sulama minan sedekah. Setiap sel atau organ atau ros-rosan manusia itu dihitung apa? Sedekah. Itu kan luar biasa. Jadi yang dihitung itu yang fisik, anfusahum. Fisik kita ini sedekah. Lalu itu yang paham itu orang-orang hakikat. Yang paham itu orang-orang apa? Hakikat. Orang hakikat ini cerita ilmu kelas tinggi ini, tapi tak terang lebih lucu ben paham. Sistem wujud kita, kados saniki bahak wujud. Saya itu dalam penanggalan orang tua saya itu lahir 1970. Makanya tahun baru Muharram ini bagi saya spesial karena saya pas umur 40. Nak waras, nak ora waras ya diparingi waras. Ya ini ra waras sampean malah kaya apa. Kalau dalam teori ilmu hakikat, sebelum tahun 70 berarti status saya kan ala Adam tidak ada. Memang tidak ada itu punya positif gak maksiat. Nggih, jenenge ora ana penyelingkuhi sapa, pengorupseni apa, kurang ajar ambek sapa jenenge ora ana. Ketika Adam saya dihilangkan, sifat ketiadaan saya dihilangkan, saya menjadi wujud. Nah itu cara ilmu hakikat. Nikmat tertinggi itu nikmatul ijad. Nikmat wujud itu nikmat tertinggi. Dengan kamu wujud, maka kita punya mata, punya hati, punya telinga. Dan dengan kita wujud, kita bisa asyhadu, bisa ikut bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah.
Jadi dengan kita wujud saja, potensi wujud saja dengan kita wujud itu nyekseni. Loh, ternyata langit bumi digawe Allah. Allah sing gawe aku, Allah sing menciptakan ini semua. Sehingga dengan modal syahadah saja itu orang sudah min ahlil jannah. Andai kan orang itu maksiat seumur-umur tapi pernah baca la ilaha illallah tetap dakhalal jannah. Mbok digodhog kaya apa ning neraka suwe tetap dakhalal jannah. Mergo umpama ning neraka selawase pangeran ya ana salahe. Ya aku mau ngira hadis qudsi, sak bedik-bedike wong misale umure 100 tahun maksiate ra 100 tahun. Lah kok disiksa luwih 100 tahun ra pangeran napa do? Mulane pangeran anyiksa ya ana batese wong maksiate wong ya ana batese. Tapi diwalik iki ngoten, ketika ana wong taat mulai bayi taat nganti mate, dilebokno pangeran swarga. Kowe ros bab mlebu swarga. Jare wong iku nggih ngertos Gusti mergi kula taat ra tau maksiat sak umur-umur. Iya, tapi ning swarga 80 tahun wae nggih taat mau 80 tahun riang. Waduh. Ya nak maksiat iku 80 tahun, nerakane 80 tahun ae, tapi nak taat 80 tahun kok swargane ya 80 tahun. Yo kene neraka ae, nek engko bar 80 tahun tak pindah ning neraka wong taat 80 tahun. Mboten Gusti pendapat kula ralat, kula mlebu swarga krana fadhole jenengan. Lah anak iku abadi fadholku. Menawa kena apa wong ning swarga kok abadi, mergo fadhole Allah. Mulane Kanjeng Nabi ngendikan, tidak akan kalian masuk surga karena amal kalian. Tapi kamu masuk surga karena fadlnya Allah. Ada sahabat yang tanya, wala anta ya Rasulullah. Juga tidak engkau ya Rasulullah. Wala ana. Saya sendiri tidak akan masuk surga karena amal saya. Kecuali dikasih rahmat Allah. Orang Mu'tazilah, orang ahli sunnah yang orang-orang syariat berdebat kusir tentang masalah bagaimana mungkin masuk surga tanpa ngamal. Modal fadlnya Tapi orang hakikat cara baca jelas. Nak krono ngamal ada durasinya. Ada apa? Durasinya. Dan itu batas amal kita 80 tahun. 80 tahunnya Mustafa Umat Soleh ya lagi. Ya tahu puber, tahu nakal, tahu kedonyan, meh mate tua ini terus ya malah mau birang tahun, paham no? Wis ngono cek kumat-kumatan ora stabil. Nyatane ora ana cerita ning swarga, pas saat ya kok swarga, eling ra stabil ya dakon neraka kan ya mboten enten. Ya ora dikocok mbek pangeran ya ora dikocok. Lah, di sini ini orang hakikat lebih benar. Kenapa di surga selawase? Mergo mlebu swarga krana fadhole Allah. Sementara fadhole Allah abadal abad selamanya. Paham ya? Jadi orang hakikat itu cara baca gampang. Nah, kalau begitu, organ tubuh kita ini dengan sendirinya sudah ibadah karena dengan wujud kita bersaksi. Mulane Kanjeng Nabi bersaksi terus. Lho nak wong soleh-soleh pas-pasan kok sampean eling pangeran kan pendak salat, pendak tawaf. Nak Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi semua organ tubuhnya iso dijak eling pangeran. Perkara mangan iki barang sepele bedine naman. Nabi baca bismillahirrahmanirrahim. Setelah makan ya baca alhamdulillah. Mau ke WC itu Nabi juga baca bismillah. Setelah dari WC sesuatu yang biasa, Nabi juga bilang alhamdulillahilladzi azhabanil adza wa afani. Semua sistem tubuh kita butuh makan, baca bismillah juga ibadah. Kita butuh berak nanti bisa membuang al-adza, piloro. Itu juga nanti dihitung oleh Nabi alhamdulillahilladzi azhabanil adza wa afani. Sehingga semua proses tubuh yang ada pada Rasulullah semuanya menjadi napa? Ibadah. Nah, makanya Nabi ngitung, makanya sama ndak usah ngeluh dengan fisik yang sekarang ndak usah ngeluh. Nak kowe ganteng ya syukur paling ganteng, nak elek alhamdulillah potensi zina rendah. Mergo ora ono sing minat. Paham nggih? Nah jabat ya sing syukur mergo iso amar ma'ruf nahi mungkar lebih luas. Nah ora jabat berarti tidak ada kemungkinan korupsi. Berarti semua harus kita syukuri. Atas kula nu kiye cilik ya syukur, kiye gedhe syukur, sok ben bubar nggih syukur mawon. Pokoke kula nu wis ndonga be pangeran, angger pangerane ora sing bubar wonten kula santai mawon. Terus Nabi menyebut lagi. Yang disebut Nabi itu hal-hal kecil. Wa imatatul azam minatorik sedekah. Kowe ana kotoran atau ada riduri atau apa yang mengganggu di jalan, kamu singkirkan juga napa? Ibadah. Lah itu yang luar biasa Nabi akhirnya ngendikan wa fi buti ahadikum sedekatun. Bahkan kamu menggauli istri kamu itu juga ibadah. Padahal suatu yang seks, yang pornografi, yang biologis, Nabi juga nyebut wa fi buti ahadikum sedekah. Dalam organ buduk kamu itu juga sedekah. Sampai sahabat ada yang tanya, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Bagaimana mungkin ya Rasulullah orang mendatangi syahwatnya kemudian dia dapat pahala? Pengurusan syahwat masa untuk ganjaran ya Rasulullah. Tapi apa kata Nabi? Alaisa lawadhu'aha fi haramin akana alaihi wisrun. Nah dekne salah letak iku kan ya dosa. Mari bojo sok ben kabeh masuk elek-elek lah sok ben ahli swarga kabeh. Mergo piye wong lanang ora iso zina nak bar dikeki sing wedok, paham?
Minimal ada durasi sekian jam dene serah kuat zina. Dan itu prestasinya sing wis. Makane jare Nabi ku api-api wong wedok sing lanang mari doyan terus. Berarti diterusno gen elek-elek wong wedok. Repot. Nabi itu, lu bukan apa-apa karena Nabi ngertinya Nabi lho, kawin yo tarku zina. Kawin model saiki ra engke-engkean, ngertine Nabi nek jenenge nikah ya aghdulil basar wa ahsanulil farj. Istilah aslinya Nabi tentang nikah itu aghdulil basar wa ahsanul farj itu. Saiki ono istilah sing macam-macam. Bentuk keluarga sakinah mawaddah rahmah. Engko sok ben anak tuwa ben anak ana sing rumat, kakean teori. Sing ora anak kowe nganti tuwek sapa? Sing ora anak soleh sapa? Malah do arep-arep matine bapak ya pirang. Wong suka kakean teori, ya kakean apa? Nanti anak kan enak, anak tuwek terus sing rumat. Wong kowe zaman sugih ora wali wong tuamu, paling nasib pun ndak ngono iku padha. Lan ambyok. Paham ya? Niki ben sampean ngertos. Dengan teori ini, maka surga dan neraka dihitung seperti ilmu hakikat tadi. Paham ya? Jadi ridho Allah itu sudah ada sekarang. Dan itu nanti dijelmakan surga. Suhtullah sudah ada sekarang, tapi nanti dijelmakan neraka. Tapi masalahnya Allah itu wujud mulai sekarang. Mulai zaman azali sampai sekarang wujud. Kalau Allah itu wujudnya sekarang, tentu ada ridhonya juga sekarang. Ada suhtunya juga sekarang. Jadi kalau nunggu nanti-nanti terlambat. Nah itu orang hakikat bilang lau asyraka laka nurul basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhila ilaiha. Andai kan nur basirah kamu kuat, tentu melihat akhirat ya sekarang. Maksudnya melihat subtuwah ya sekarang, melihat ridho Allah ya napa? Sekarang enggak usah nanti. Akhirnya kita nyaman. Mulanya orang sahabat ketika dia di Azerbaijan ditanya, apa kamu tidak kangen Mekah? Wong kamu orang Mekah asli. Sekarang futuhat, Mekah sudah milik orang Islam. Kenapa kamu tidak kembali ke Mekah? Dia jawabnya enak. Aku kalau di Mekah paling banter ibadahku tawaf. Iku ya golek ridane pangeran. Aku ning kene nyebarno Islam, ya golek ridane pangeran. Aku ning kene wae. Jika orang-orang hakikat itu ibadah itu per detik per menit, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tapi kalau orang-orang syariat memang gitu. Rumah sana sholat itu naik ning masjid. Tapi Allah tahu betul, kamu yang sekarang sholat di masjid itu akumulasi dari sistem organ tubuh. Sing disebut fikuli sulama minanas sudah. Kue iso tok masjid itu mergo sikilem normal, ora stroke. Kue iso mlaku mergo bar mangan. Berarti sing dadekno kowe ning masjid apa? Sistem perut kamu normal, sehingga ada energi. Sistem kaki kamu normal, sehingga bisa jalan ke masjid. Sistem apa saja normal. Dan itu hebatnya Rasul. Makanya Nabi pertama jawab, dalam sistem tubuh kamu minanas sudah. Jadi sebetulnya dengan ikut namungan kula nganggep sampeyan niku yo ora wong sepele. Cara pantes itu tak anggap ali kaya kula. Gara-gara niki sebetulnya kalau bisa manfaatkan tubuh sampeyan yang meskipun bentuknya juga tidak jelas, itu sudah wali. Cuma tingkat sahaja Anda terhadap Allah ini yang rendah sehingga sawangane yo mau onggokan daging sing kluyar-kluyur ngono wae, paham nggih. Iku ora kasuse sampeyan ora kasus kula, paham nggih. Paham. Itu kasus yang sampean alami, tidak kasus saya. Nah, aku ora melok-melok, paham ya? Aku aja sampai jadi kawula sing model ngoten nauzubillah min syarri napa? Dalik. Jadi yang sekarang kelihatan kita sholat di masjid, kita tawaf di Ka'bah, kita wukuf di Arafah, itu akumulasi dari sekian puluh tahun, dari sekian sistem saraf kita, kesempatan nikmatnya Allah yang luar biasa. Sehingga harusnya terhitung mulai itu, paham ya? Terhitung mulai. Sehingga dimulai desain kaki juga nanti ibadah. Karena khotwatin yaktuha ilal masajid. Langkah sing moro masjid ya dadekno ibadah. Dan sebagainya. Jika orang-orang sufi itu zaman di rumah ya nyaman ibadah. Nanti ketika di masjid dia nyaman ibadah. Ketika di Ka'bah dia nyaman ibadah. Keluar dari Ka'bah lagi ya ibadah. Orang malah berhaji. Ibadah enak ya ning Ka'bah. Nah ning Jawa enak kabeh. Lha apa pangerane ganti? Utek kok elek. Apa pangerane apa? Pangeran sing ning Ka'bah mek sing dibidukan iku padha, paham nggih? Padha. Jadi nek malah ngono malah membeda-bedakan. Jadi sampean di soal memang kita secara syariat harus ke Mekah haji. Tapi setelah di Mekah ya pangerane Ka'bah ya Allah ning Indonesia nggih napa? Ini sama ibadah sama nyamannya. Cuma memang enggak mungkin secara syariat kaji kok ngubungi langgar berdoa niku ora mungkin. Ya sudah gitu kan. Engko kenaan panitiane dikomersialno. Utek elek-elek mesti dikomersial.
Paham ya? Makanya kata hikam, nikmat tertinggi itu nikmatul ijad. Dengan kita wujud saja. Jadi Adam itu membelenggu. Tidak ada itu dadekno kita ora iso bersak. Tapi dengan kita wujud, kita iso melok nyekseni kekuasaane Allah. Sebuah piye bentuke, sebuah piye kadare dengan kita wujud melok nyekseni kekuasaane Allah. Dan itu sing disebut walladzina amanu wa amilus sholihat, tak terusé ulaika humus siddiqun wasyuhada'u inda rabbihim. Orang-orang sing iman mesti dengan sendirinya jadi syahid, jadi saksi. Makanya Allah kalau ngitung saksi di Quran mulai mata kita, hidung kita, yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu, itu semuanya, mulai lesan, mulai apa semuanya. Mulane kula wujud ki seneng. Piye wae kula wujud Gusti iso nyekseni kekuasaane jenengan. Lah sing perkara kan juga gara-gara wujud durakane pangeran. Lah iku mulai perkara. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi, kenapa itu hebatnya Rasulullah. Makanya saya yakin bahwa Rasulullah itu juga pengajar ilmu hakikat. Tentu karena Nabi cara ngajarnya tidak melahirkan kesesatan kayak kasusnya Husain Al-Khallas dan Siti Jenar. Sebetulnya sederhana. Kenapa Nabi bilang Sayyidul Istighfar itu dunia tidak dimulai dari kata astagfirullah. Sayyidul Istighfar dimulai Rabbi, Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Bukan dimulai dari kata istighfar. Kata Nabi, istighfar terbaik itu lafadznya ini. Allahumma anta Rabbi, jenengan pangeran kula. La ilaha illa anta, ora ana pangeran kecuali jenengan. Anta Rabbi, jenengan pangeran kula. Khalaqtani. Pokoke piye jenengan kadung gawe kula. Resiko nek gawe kadang kula nggih maksiat niku. Dadi piye wae madun maksiat, rukin maksiat piye mergo kadung di munggo ora ana ya ora maksiat. Jadi kamane pangeran yo rada keteror, waduh. Istighfar model neror. Iku dari sarah-sarah hadis kok ono piye wae maksiat itu perkarane wujud. Meskipun piye wae taat yo krana Jadi cerita sebab pangeran. Gusti, piye wae jenengan kadung gawe kula. Tapi harus jujur. Makanya orang-orang yang pernah maksiat itu harus jujur kados kula. Nak niru kados kula. Dia istighfar itu jujur. Malah kula boten seneng. Muni astagfirullah kula boten seneng. Itu nanti menjadikan orang itu pesimis dan hubungan dengan Tuhan itu negatif. Kesane kita hanya dosa saja. Kowe nak wiridan asura ping 100 kula boten cocok. Ping 1000 boten cocok. Mun sampean kula ijazah, piye wae iki hadis sahih. Kata Nabi itu sayyidul istighfar terbaik. Harus dicatat itu dawuh Nabi itu istighfar terbaik. Kalau sampean astagfirullah saja itu nanti kalau jenis-jenis orang yang kuper atau yang pesimis. Ya Allah Gusti dosa tok kula tentunya dosa tok. Kapan kula saged jenengan tampa tobaté? Sehingga dekne bayangno pengenan tampa tobaté ya kangelan tenan. Terus dekne oleh istighfar nganti nangis sing sawangane wujude dekne penting. Padahal ya ora penting blas. Tapi kalau yang diajarkan Nabi ndak cara ngendikan gini. Anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Kula tetep kawulane jenengan. Wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. Selagi kula mampu kepingine kula nggak anut perintah jenengan. Dan yang saya paling tertarik itu kata gini. Abu ulaka binikmatika aliyya. Cek gendo kaya apa Gusti kula urip teng donya. Cek kula gendo cek napa, kula tetep urip nggawa nikmate jenengan. Jadi tetap melihat positifnya dulu. Misalnya kowe tahu mateni wong, tahu zina, tahu maksiat apa saja. Piye wae kowe wujud. Nak kowe wujud tahu mateni wong, yo iso dosa nyelametno nyawane wong. Kaya kasus Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, sebagaimana zaman saya kafir banyak merugikan orang Islam, saya bersumpah setelah saya Islam akan banyak merugikan orang kafir. Begitu juga Khalid bin Walid. Ya Rasulullah, saya banyak membunuh orang mukmin, tapi saya bersumpah setelah saya Islam akan banyak bunuh orang kafir. Begitu juga sahabat-sahabat dulu. Artinya dengan kita wujud, potensi kita saat dosa itu ya iso apik. Sehingga cara ngendikan Abu laka binikmatika alayya. Piye mawon Gusti kula sowan jenengan tetep nggawa nikmate jenengan. Lho sowan jenengan dalam bahasa ilmu hakikat dimulai sekarang lho ya. Jangan salah paham nanti akhirat oke. Lho imang kan bahasa ilmu hakikat tuh dimulai sekarang juga. Pengiran wujude saiki pentene sampeyan goblok paham. Lho sowan pengiran saiki paham nggih. Eling-eling iki bakas ilmu hakikat. Aja medun kelas lho niki wis bakas hakikat. Mudene mursid. Maksudnya ben gede-gedeke tambah tok aras, paham? Ben ro. Lu sowan pangeran mulai saiki. Sekarang juga kita sudah sowan Allah. Tentu kita kudu ikrar semua nikmatnya Allah yang sekarang juga.
Abu laka binikmati kaliya piye mawon Gusti kula tetep balik nikmati jenengan. Status saya wujud ini mergo nikmati jenengan. Gara-gara kula wujud nyekseni wujude jenengan. Akhirnya gara-gara kula nyekseni wujude jenengan nak maksiat yo sungkan. Wa abu laka bidzamti faghfirli nak pas kula dosa ke jenengan sepuro mergo kula nu salah. Wong wis wujud kok durakani jenengan tapi kudu jenengan sepuro faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sing saged nyepuro dosa namung jenengan. Ora bakal awake dhewe disepuro ta ora penting. Lah kadang orang itu cara berpikir disepuro ta ora ya. Ora disepuro mlebu neraka. Nah disepuro mlebu swarga iku goblok. Enggak ada nabi ngajarkan gitu. Nabi hanya ngajarkan fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang hanya bisa mengampuni hanya engkau titik. Sudah awakmu ora usah bakas ora penting ora penting dengan telepon. Kenapa tidak penting? Karena tadi dimulai la ilaha illa anta, tidak ada wujud hakiki kecuali jenengan. Saya akan pernah menerangkan di sini. La ilaha illallah itu maknanya orang ana wujud hakiki kecuali Allah. Maknanya kan sederhana gampang. Langit dan bumi itu pernah tidak ada, berarti berstatus adam. Agame langit bumi dimusnahkan oleh Allah dengan langit bumi diwujudkan. Setelah langit bumi diwujudkan juga wujud dalam keadaan rentan. Wujud sing ora hakiki, wujud sing dalam keadaan batil. Karena setelah wujud iso dilenyapkan. Berarti zaman Adam ya Adam sing iso diwujudkan, zaman wujud ya wujud sing iso diadamkan. Lah wujud sing ngene iki tanpa eksistensi, tanpa napa? Eksistensi. Lho bahak saiki wujud, tapi ora roh matine kapan? Ora iso ngatur awake dhewe. Zaman aku wujud ya ora karepku dhewe, engko aku mati kapan ya ora karepku dhewe. Lho wujud model apa ngene? Iku wujud-wujudan. Madun zaman rong wujud ya ora karepe dhewe, berwujud ya ora karepe dhewe. Matine kapan ya ora roh, nasibe piye ya ora roh. Lho wujud ora roh awake. Dhewe iki jenenge wujud-wujud sing rentang. Lah wujud sing rentang disebut wujud imkan. Sing Allah wajibil. Lah nak berhubung kita rentan ya sudah. Lah iku sing dimaksud wong hajat kullu shay'in halikun ila wajh. Hakikate liyane Allah saiki lah wis rusak. Mergo wujud kok ora iso ngurusi awake dhewe wujud rusak ta wujud tenanan. Wujud sing wong wujud ora iso ngurusi awake dhewe, ora iso ngurusi eksistensine. Lah berhubung wujud ngene iki wujud iso diadamno, sangka Adam diwujudno jare wong hakikate liyane Allah ora ana kabeh. Maksudnya ora ana kabeh wong kowe wujud-wujud dhewe ora iso nentono awakmu. Zaman wujud ora melok-melok, kok zaman mate ya ora melok-melok, swarga neraka ya ora melok-melok. Lah nek ngono mulane nek ape mati ora ana hadis ngajar Gusti kula lebokno swarga. Kon muni Allah. Nah, cuma kadang kita ini ngati kita lah nggih tapi swarga ta neraka. Ya aman ngono dipikir. Enggak ada ajaran Nabi mangkana akhiru kalamihi Allah dakhalal jannah. Allah saja atau la ilaha saja orang bakas awak, paham nggih? Mulane kula yakin saya nanti mati itu dalam kemegahan. Mergo aku naudzubillah tenan sampai aku mati bakas awakku. Anak kula seneng tak ladani bojo kula. Pokoke sampe nak mati ngene lho, Dik. Soale mati nek saya dipendem itu penting. Nah, jenengan kan niku lho Gus. Santrine akeh ora dikandani, ora usah dikandani. Yang bulan berikutnya ngaji prei kiris mati hebat. Aduh ayo rapi. Loh, kok cucu sing mulang rugen, gila ning situ ya kan. Gampang kok repot. Senengane kok napa? Karena orang hakikat itu tahu wujud yang sekarang itu wujud yang halik, wujud yang rusak. Karena untuk mempertahankan wujudnya sendiri tidak bisa. Makanya orang-orang hakikat mana nih orang-orang wujud hakiki kecuali Allah. Mereka wujud yang saiki ku madun wujud ya ora melo-melo. Cara dene oleh milih anak SP aja. Lha apa milih anak bapak sing ora mari sidonya. Misale sing santri ya milih dadi anak iki terkenal toh. Lha apa milih anak iki musala penceng. Milih bapake wel ora iso. Padahal kok kecewa iso, lha kurang ajare kan. Wong milih ra iso kok iso kecewa. Kudune ditampa ta. Oh, resom. Mulane wong bangga mek nasab ya goblok ya keliru. Wong dekne ora sing milah kok, Bang. Loh, dia ditakdir jadi bapak iku ben kiai iki dene sing milih apa takdire pangeran. Takdir sih bangga. Mane kula anak sapa ya bangga. Cuma pangeran ra mentolo ngoten mawon. Tapi kula njen boten bangga ben asap nggih biasa. Nah, anak kula undang kula ya bapak. Lah tamu-tamu bingung, keluarga-keluarga sing biasa nyai. Apa teng dalam anak saya itu bingung. Apa siapa? Latihan apa?
Semua angking biasanya nang Mas kula sak awam cekek. Sak anak kula ngundang ibu bapak soalé awaman nonton makmun. Wong wujud ra hakiki ae. Kulo saen halikun illa bas. Ini ben ngertos. Lah dengan demikian, makanya itu. Kemudian langit dan bumi ngendikane kitab niki, langit dan bumi kabeh ku nggo kebutuhan jisime manusa. Lah jisime manusa iki sing ngebeg-ngebegi langit mbek bumi. Nak rohanine wis sampe pengen. Maksudnya ngeten ngebeg-ngebegi langit bumi. Saiki ana bank pirang-pirang ngebeg-ngebegi gedung, iku yo gara-gara wong ndak buta utang barang. Ruhe sampean ra buta utang. Akhire Allah gawe buah-buahan, mergo manusa didesain duwe weteng. Paham nggih? Allah gawe bensin mergo manusa tengane keluyuran nggo mobil. Pokoke pangeran nuruti jisime manusa repot. Napa? Gara-gara wong mangan tanduran, mangan buah-buahan Allah kudu gawe udan, gawe bumi subur, bariku gawe selam, gawe bensin ruwet. Mulane dari ilmu hikam jisene mung ngel-ngelo pangeran. Jisime manusa ngel-ngelo pangeran. Mulane dari hikam innama wasi akal kaunu min haitsu jismaniyatuka. Sing amen urusan ke donya asline jisime. Ya saiki ayo pangeran gawe apa ya? Gawe buah-buahan go manusa. Tapi konsekuensi dari pangeran gawe buah-buahan kudu gawe udan. Mergo wit iku iso urip nek wonten apa? Udan. Lah go ngalir udan kudu Allah gawe sungai. Dadi kerepotan ngurusi jisime manusa napa? Repot. Sebab itu mungkin sekali sebelum ada langit dan bumi, roh manusia sudah diciptakan mungkin karena tentu roh ini tidak butuh elemen sing jenenge langit dan bumi. Mergo alam roh tentu tidak butuh itu semua. Mulane ketika ning Quran nak jisim iku cek mintinen. Ya nak jisim sampeyan, khalaqnal insana wis min salsalin khama'i masdun to mintinen, sangka lemah. Tapi kalau roh istilah Tuhan wa nafaqtu fihi mir ruhi, istilah Quran mir ruhi. Mulane roh di misteri Tuhan sampai somben. Wa saluna ka anir roh ya kulir ruhu min amri rabbi. Kalau jisim jelas masih minatin. Tapi kalau roh min amri rabbi karena istilah Quran wa nafaqtu fihi manusia itu ruhe kok aku ya. Ya cuma sing nerangno Kanjeng Nabi ora dadi aliran sesat. Barang sing nerangno Husain Al-Khalat Siti Jenar dadi kasus. Tapi ilmu hakikat ini harus saya jelaskan dan sampean enggak perlu salah paham. Karena memang enggak paham, salah paham ora beda paham. Paham. Loh saya sering ngomong sama yang ngaji saya, Anda boleh berdebat dengan saya, syaratnya salah paham. Tapi kalau tidak paham dengan yang paham ya ngaji. Ora paham kok muni salah paham. Salah paham ora padha akeh referensine. Ngajine padha akeh, ngalime udah-udi. Terus debat salah paham macam napa? Ngalime ra bandeng. Gus kula kados mboten cocok mbek dawuh jenengan. Mungkin nek eling kula ngeten. Tak takoki lah entuk ilmu ngono sing mbok bantah ilmu sapa iki keng jenengan ya wis lereni. Malah mriki disebut innama wasi akal kaunu min haitsu jismaniyatuka yang berhubungan dengan alam itu jismaniyatuka tapi walam yasaka min haitsu subutu ruha niyatika. Alam ini tidak bisa memuat kamu dari segi roh kamu. Dari segi roh. Lho nggih sampean tak critani nek kepengin ora pati maksiat teman-teman. Misale sing seneng wong wedok ya ora nganti zina, sing seneng nyabu ya ora nganti ngombe, sing seneng mateni wong ya ora usah kekerasan. Alam roh itu mudah sekali taat. Kowe nak seneng cawe wedok, guyu-guyu ning kamar wis nikmat. Dadi alam roh selerane sederhana. Pangeran sik pinter gawe wong kok ayune ngono. Ya seneng wis. Di alam jasad kurang ajar, nak nang ngloni ra lega. Bola-balik separi zina tenan iki alam jasad. Alam roh bodorane gampang, dicatu-atu gampang. Wis guyu-guyu kok pengen tadi roh kene bocor di sini cukup. Mulane dari Kanjeng Nabi, alam roh iku alam sing dijatuhake ku gampang. Mergo dekne robbaniyun, bersifat robbani, ketuhanan. Gampang sekali. Sumari kurang ngajar tuh alam jis. Gampang. Sama tak ceritani iki ape bisnis di Jakarta mbek ning Malaysia. Padahal nang kono iku bangunan. Iku sedurunge entuk dhuwit. Nah alam roh wis seneng. Cita-cita kepengine Malaysia nggo dhuwit akeh, badhe akeh tuku sepeda motor, rabi bunga desa lu seneng. Dadi alam roh gampang syukur. Gue dhewe ora entuk apa-apa wis seneng. Tapi nek alam biasa tuh kurang ajar tenan. Ngono ora entuk dhuwit tenan yo ngrumu tenan. Rabi ora ngeloni tenan yo ora lega tenan. Alam biasa tuh ngel-ngel wong. Paham nggih?
Mulane jarene wong hikam, alam jasadmu sing rusak kuwi alam napa? Jasad. Mulane kula alhamdulillah, ulama itu yang waras, itu yang kuat rohaninya dibanding jasmani. Malah kados kula niku kumpul tiyang nggih dhewean nggih. Kula lunga dhewean ki sana. Kula biasa dalu-dalu teng terminal Solo. Mulai wong macam-macam, mulai wong nakal, wong lagi santai. Ya kula pikirane sederhana. Ini ku cara syariat wong nakal. Tapi kula perlu takok kenapa jenengan gawe niku. Nah, ana jenengan takok kula gawe gunane apa ya padha ra jelas itu Gusti. Mulane wiridan paling mati subhanallah maha suci jenengan. Kowe ora usah takok kenapa apa gawe lonte, gawe wong nakal, gawe maling. Aku ora takok tengeran kowe napa gawe kowe ora jelas. Pengalaman di luar semakin penyesalan. Karena di luar sana banyak orang yang dapat nikmat yang lebih dari Anda. Tapi sekali Anda taat, kamu akan mensyukuri apa yang Anda miliki dan tidak pernah ingin sama yang dimiliki orang lain. Sehingga orang-orang yang sering pergi itu sama Allah dipuji. Jadi tidak ada nabi kecuali di antara ibadahnya itu jalan-jalan. Fasiru fil ardi. Sehingga semua nabi itu mesti pernah melakukan perjalanan internasional. Rasulullah Muhammad SAW pernah jalan-jalan sampai ke Syam, padahal beliau orang Mekah. Nabi Ibrahim yang orang Syam pernah perjalanan sampai ke Mekah. Karena di antara kearifan itu ya dimulai dari apa? Jalan-jalan. Tadi kamu ngerti orang yang macam-macam. Makanya di antara kebaikan umatku kata Nabi itu siyahah fil ard, sering berkelana. Tapi tentu untuk mengambil pelajaran. At-taibunal abidunal hamidun as-saihun. Nah, agama mensupport itu. Sehingga kata Nabi, jika ada orang kok sholat qobliyah, ba'diyah semuanya di masjid, sama Nabi ditegur, la taj'alu buyutakum kuburan, rumah kamu jangan jadikan kuburan, harus dapat jatah apa? Sholat. Kata ulama, kalau ada orang sering sholat di satu titik, itu ditegur, kamu harus ganti titik yang lain supaya saksi bahwa kamu di bumi sholat itu banyak. Jadi kita ya punya nilai positif juga tentang apa? Karena kita sering siyahah, kalau bahasa Arabnya itu sering keluyuran, saksi kita kebaikan juga banyak. Tapi pesan saya paling pokok tadi ya, jadikan komunitas kebaikan itu punya nilai jual. Syukur-syukur fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya kita bersyukurlah di Indonesia itu. Saya masih ingat kecil saya itu ya sekitar saya umur 15-14 tahun. Setiap mau pergi itu pesannya orang-orang yang sering pergi itu jangan masuk terminal jam ini di perapatan ini, karena yang namanya preman itu dulu dominan. Sekarang sampai jam 2 ada orang pakai jilbab, kadang ya orang pakai peci, yang nggak pakai peci pun ke musola sholat terus. Yes, pokoknya kebaikan itu jadi komunitas dan jadi nilai jual. Bahkan tadi misalnya ibu-ibu yang pergi malam itu kan mesti ada orang-orang yang jadi langganannya karena terkenal apa? Amanah. Yang dititipi anak juga pilih orang yang terkenal apa? Amanah. Nah, nilai amanah ini harus kita jaga terus supaya kamu ya bisa bekerja, orang lain juga nyaman karena amanah tadi, Allah juga senang karena amanah itu perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Indonesia harus menuju ke sana. Pemimpin juga harus gitu. Pemimpin bawaannya amanah, bawaannya apa, yang memilih dia juga senang karena nggak malu lah. Tapi kalau kita milih ternyata kita pilih tahu-tahu ditangkap KPK kan ya malu gitu. Dulu kita kampanye mati-matian ternyata dia ditangkap KPK. Tapi kalau dia amanah kan ya senang. Sama kalau tukang Grab ketangkap satu karena penodaan atau karena pengkhianatan, yang malu juga semua karena kadang-kadang nanti digeneralisir seakan-akan semuanya seperti itu. Tapi dengan reputasi panjang nggak pernah terjadi apa-apa dalam Grab kan otomatis lainnya juga terangkat. Nah, ini yang dimaksud wa tamiru bainakum bima'ruf. Jadikan kebaikan itu urusan bersama. Makanya andekan negara itu sudah mengoptimalkan polisi, TNI untuk meringkus preman, oke itu baik. Tapi ya lebih awet lagi kalau itu ditopang apa? Masyarakat. Karena yang nggak amanah terkucilkan, terus akhirnya Grabnya nggak laku, akhirnya dia dipecat, akhirnya kan yang maksiat hilang, yang kriminal hilang, yang ada hanya Grab-Grab yang baik. Begitu juga di dunia apapun. Itu yang dimaksud wa tamiru bainakum bima'ruf. Jadikan kebaikan ini urusan apa? Bersama. Nah, karena kita baik, otomatis jadi teladan yang baik bagi anak kita, istri kita, tetangga kita.
Dan karena kita baik maka terhormat. Sehingga orang melihat Grab itu simpatik, respect karena reputasinya baik. Nah karena orang respect tidak dicibir, barokahnya tidak dicibir, tidak mangkel. Barokahnya tidak mangkel, tidak saling ejek, bahkan tidak saling bunuh. Coba kalau kita jelek, dicibir orang, kita dalam keadaan mabuk, tidak terkontrol, bunuh. Jadi efek dari maksiat itu begitu buruknya. Sehingga penelitian itu mengatakan kebanyakan kecelakaan ya pemicu utamanya rata-rata ya nyupir dalam keadaan mabuk. Beberapa nyuwun sewu kasus-kasus kriminal rata-rata ya dipicu oleh hal-hal seperti itu. Makanya meskipun di luar saya tolong hindari narkoba, hindari hal-hal yang maksiat supaya pekerjaan Anda ini barokah. Kemudian yang terakhir saya beri ijazah tentang Al-Fatihah ya, karena ini surat yang populer. Kalau saya ijazahi Quran 30 juz pasti sampean nggak hafal. Atau ijazah surat Baqarah, kalau mau Baqarah mau. Ijazah surat Baqarah mau 2,5 juz. Mau Mas Asep? Ya Fatihah aja yang gampang ya. Nah, ya kulhu Fatihah ini paket ringan ini. Tapi pahalanya apa? Besar. Ini beda ya, artinya selama ini mungkin Anda baca tapi monoton ya. Tapi ini saya bacakan teks aslinya tentang istilahnya itu mazaya itu kelebihannya Fatihah. Saya baca Arabnya dulu, nanti ini terakhir ya, ijazah tadi kan saran-saran umum tentang sosial ya, pokoknya jadikan kebaikan itu punya nilai sosial yang baik lah. Jadi nanti orang yang nggak amanah nggak laku ya, calon bupati, gubernur, presiden yang nggak amanah juga nggak laku. Begitu juga kiai yang tidak amanah juga nggak laku, suami yang nggak amanah juga nggak laku, istri yang nggak amanah juga. Sehingga kebaikan ini jadi nilai sosial yang dalam tanda kutip sudah keniscayaan ya. Yang diinginkan Allah itu seperti itu, bukan kebaikan yang dipaksakan karena kekuatan negara. Maksudnya kalau bisa kebaikan itu tidak usah dipaksakan, memang satu apa ya, sudah satu kebutuhan. Tak cerita-cerita di negara maju itu, bahkan apapun jatuh itu nggak ada yang ngambil apa itu. Makanya gambarannya Mekah Medina kan gitu kan, barang jatuh nggak ada yang berani apa ngambil itu, saking sudah jadi sistem. Sehingga banyak negara di Eropa itu yang sampai nggak punya tentara, nggak punya polisi karena kebaikan sudah. Nah kita kan masih capek, polisinya aja capek, apalagi masyarakatnya, karena ya apa ya, kebaikan itu belum jadi nilai apa bersama. Nah kita selain ditopang negara, ada polisi, ada tentara, itu kita usahakan kebaikan itu jadi nilai apa bersama. Ya, tadi wa'tamiru bainakum bima'ruf. Dan kita punya reputasi yang bagus dalam bab ini. Saya masih ingat kecil saya itu yang jilbaban hanya keluarga kiai. Sekarang rata-rata masyarakat itu jilbaban. Dulu yang sekolah SMP, SMA itu jilbaban kadang dulu malah dilarang ya, harus sama seperti itu seragamnya. Sekarang sudah boleh dan nyaman. Lama-lama yang dapat simpatik ya yang pakai pakaian model tertutup seperti itu. Lama-lama gamane cara wong golek mantu ya golek yang seperti itu daripada yang blodor. Lama-lama jadi nilai bersama. Ya ingin saya seperti itulah. Di terminal juga sama. Orang mau makan cari warung yang kelihatan ada ayat kursinya, pakai jilbab, atau paling tidak dia nggak mungkin lah nyuguhkan yang tiren atau yang haram. Akan ada garansi sosial, ada apa? Ada garansi apa? Sosial dengan penampilan yang soleh itu kan, masa iya nyuguhkan oplosan babi gitu misalnya itu. Jadi nilai sosial itu harus ya tadi harus benar-benar jadi nilai, sehingga negara biar gak capek-capek. Polisi juga gak capek kan, karena tugasnya corong Jawa mau ngawat-ngawati tok, tapi sudah tidak perlu tegang karena kebaikan sudah jadi nilai apa bersama. Ya, ingat-ingat ya ayatnya tadi, wa'tamiru bainakum bima'ruf. Jadi kebaikan harus jadi nilai bersama. Iktimar itu menjadi urusan bersama. Makanya kalau kita rapat besar disebut apa? Muktamar. Muktamar itu urusan bersama. Ya tadi imamnya sholat juga menopang Gojek karena nggak lama-lama nopang Grab, nopang Kernet, nopang penjaga Indomaret, penjaga bensin, pom bensin. Nah dia hanya punya waktu 5 menit terus imamnya baca Baqarah kan.
Iya imamnya mursyid, mungkin dia tambah lama tambah dapat aplaus dari muhibbinnya, tapi makmumnya dia tambah lama tambah dapat penghormatan dari pecintanya, tapi kitanya wah khusyuk wali kan, dia dapat status naik lah, kita yang sudah tidak ikut jadi wali diganggu apa pekerjaannya. Kalau ada imam seperti itu sampai mufarokoh saja, niat ya Allah sampai sini saja saya makmum orang itu, silakan orang itu punya urusan sendiri dengan jenengan, ya sudah atau salib saja apa. Ya, itu boleh kalau dalam fikih namanya apa? Mufarokoh. Mufarokoh itu niat, tapi kamu jangan langsung selonong mufarokoh, niat dulu pamit sama Allah bahwa sekarang mau mufarokoh. Ya, tapi ya jadi sholat yang aneh kan, imamnya masih rukuk, kamu terus sujud, terus apa-apa selesai ya. Mungkin dalam pandangan itu orang lain ini maksudnya makmum gimana ini kok begini. Tapi sudahlah Allah Maha tahu. Insya Allah dimaklumi. Ya saya baca tentang Fatihah ya, karena sampean pasti sering baca Fatihah. Supaya apa sekaligus jadi jimat lah gitu. Jadi kalau kamu sering di jalan-jalan yang mungkin sepi atau mungkin kan tidak semua teman Grab itu nasibnya bagus yang di Semarang Jogja, mungkin yang di Kalimantan di Papua kan ada yang 10 kilo gak ketemu rumah ya kan, yang lihat di TV itu kan kasihan kan, sudah 10 kilo gak ketemu rumah, penumpangnya kewekar preman tuh kan, ini makan orang enggak kan, udah kan ujiannya dua. Kalau penumpangnya cantik itu ya kecoba syahwat, kalau preman takut. Jadi orang itu selalu ujian itu. Sing sedengan itu kan jarang orang itu. Jadi kalau penumpangnya perempuan cantik ujiannya itu syahwat, kalau preman ujiannya ketakutan. Kalau orang yang lemah bawa uang ujiannya kamu ingin garong. Jadi hidup itu memang semuanya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya saya sering ditanya oleh teman-teman, Gus, nah ujiannya kenal wong wedok elek piye? Sama, kenal wong ayu ujiannya syahwat, kenal wong elek ujiannya ngenyek, itu sama-sama dosa. Syahwat ya dosa, ngenyek juga dosa. Wah elek keriting untune metu ya dosa, ngomong gitu. Kadang-kadang orang berpikir enak kancanan wong elek gak dosa. Kata siapa kancanan wong elek itu ya dosa, karena bawaannya ngenyek. Ngenyek itu menyepelekan itu. Makanya saya itu ya gak mau berteman sampean. Nanti kan bawaannya ngenyek atau seneng ya tidak tahu. Ya sudah ada takdir saja, kalau ketemu ya tak ulang ngaji gitu. Tapi ini ngaji terakhir, setelah ini ngaji biasa aja, tidak usah resmi gini. Ngaji kok resmi aneh. Pokoknya nanti suatu saat kalau pandemi sudah berlalu saya akan ngaji Rebona, ini ngaji. Ini ngaji yang kurang bagus karena ngatur kiai kurang berkah ini. Nanti tapi ya lumayan lah masih mau ngaji. Ngaji kok tanggal ini jam ini. Sekarang suatu saat kamu tak panggil, Mas Wahyu datang ke sini jam ini, tidak mesti bisa. Mungkin pas ada acara apa, oh, maaf ke sini pas ngecek pas apa. Gitu. Jadi ya sudah, tapi tak maafkan, enggak apa-apa. Takdir ya. Tak bacakan supaya sampean tahu keramatnya Bismillah. Nah sebelum saya bacakan Bismillah Fatihah, tak beritahu tentang ilmu tafsirnya karena ini penting sekali. Fatihah itu dawuhnya Allah, tentu itu dawuhnya Allah. Saya ulang lagi, itu kalam Allah. Tapi yang sudah diberikan kesampaian ke kita semua, sehingga seakan-akan itu menjadi dawuhnya kita ke Allah. Jangan salah loh ya, Fatihah itu dawuh Allah, tapi sudah diberikan ke kita, sehingga posisi kita itu yang punya itu. Nah kenapa ini perlu dijelaskan? Karena nanti ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu masih kalam Allah, berarti Allah ngomong ke kamu, ngendikan ke kamu, kepadamu aku menyembah. Masa Allah menyembah kamu? Nah sehingga ilmu tafsir itu menyelesaikan itu dulu ya. Saya ulang lagi ya, sebelum sampean sering baca Fatihah, aku yakin ya sering baca, tapi barokahnya tidak paham itu tidak pernah janggal. Enggak paham itu ya penting supaya tidak iskal, tidak janggal. Sebetulnya di kalimat itu ada yang janggal. Kalau Fatihah itu kalimatnya Allah atau kalam Allah, bagaimana dengan kata-kata iyyaka na'budu? Masa Allah ngendikan ke kita, kepadamu kami menyembah? Masa Allah menyembah kita? Maka penyelesaiannya secara ilmu tafsir gimana? Semua ulama mengatakan, bukan satu dua, semuanya mengatakan di Fatihah itu semuanya diberi kawalan kalimat. Saya ulang lagi ya, di Fatihah itu semuanya diberi awalan kalimat qulu, katakan wahai hambaku begini ya, katakan wahai hambaku begini. Nah begini ini pelajaran dari Allah yang sudah diberikan ke kita.
Terus kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil, termasuk kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan bayangkan Allah ngendikan ke kita. Kalau Allah ngendikan kita berarti gini, hei wahyu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang benar. Nah nanti kamu terus, ya Allah, Anda aja minta tolong saya minta tolong siapa, kan jadi panjang kan. Ya saya ulang lagi ya, jadi itu di Ulumul Quran diterangkan gimana sebelum baca Fatihah, ya Fatihah itu kalamullah, ngendikane Allah, tapi yang sudah diajarkan ke kita dan sudah milik kita, sehingga kalimat itu menjadi milik kita. Tapi ya kalamullah, tetap kalamullah, tapi sudah menjadi milik kita. Udah paham ya? Ya pinter naon. Ya, karena kalau tanpa penjelasan seperti ini Anda akan iskal, bagaimana Allah, iskal itu janggal, bagaimana Allah mengatakan iya karena butuh, kan jadi aneh kan? Ya, jadi tak jelaskan secara ilmiah ya. Jadi kata ulama-ulama tafsir, ayat-ayat Quran seperti ini sebetulnya dimulai dari qulu apa? Meskipun nggak dilafatkan. Itu kan sama dengan qul huwallahu ahad Muhammad, katakan kalau Tuhan itu satu. Ya namanya Quran itu kan kalam Allah, membina nabinya, membina umatnya. Makanya dikatakan atau enggak, di sini tersembunyi kata qulu, katakan. Ya. Jadi ya ibarat apa itu? Kamu ngajari anak kamu lah. Le, panggil jenengan bapak kula. Itu maksudnya anak itu, kalimat itu kalimat kamu, tapi kamu ajarkan ke anak kamu. Terus anak kamu bilang, Pak jenengan bapak kulo. Nah ketika kamu mengatakan jenengan, bukan kamu mengatakan jenengan anakku, berarti anakmu itu bapakmu, kan lucu kan. Anak kamu ajari jenengan bapak kulo, kamu engkau bapak saya. Terus anak kamu mengulang jenengan atau kamu bapak saya. Berarti itu kalimat yang kamu ajarkan, tapi sekarang sudah milik anak kamu. Kalau itu kalimat kamu kan lucu, masa anak kamu bilang bapak. Nah itu seperti itu. Jadi ulama memberi solusi atau jawaban iyyaka na'budu wa iya, itu sebelumnya ada kata-kata qulu, katakan wahai hambaku, hubungan kamu dengan saya adalah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus hubungan kamu dengan saya katakan juga dalam doamu ihdinas siratal mustaqim. Jelas ya, jadi itu kalam Allah yang sudah milik kita karena diajarkan Allah untuk kita. Dong ya? Ya dong ya, gak jelas ya. Tapi bagus, gak jelas tuh bagus. Kalau kamu jelas gak jadi dikrem, jadi gubernur. Min azimi fadliha kasratu asma'iha wa fadail ukhra. Ini cerita dramatisnya surat Al-Fatihah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna iblisa ranna khina unzilat Al-Fatihah. Jadi iblis itu begitu kesakitan. Ini kitab Abwaabul Farad karangannya Syekh Muhammad Alawi, juga kutipan dari beberapa kitab. Yang jelas beliau sendiri juga ngutip dari beberapa riwayat di beberapa hadis. Halaman 123. Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan. Kayak orang sakit gigi lah, tersiksa sisanya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau Anda baca Fatihah dijiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Wa qala Mujahid, khina unzilat Fatihatul kitab ronna fastama indahu asyayatin. Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira, sampai dijenguk banyak setan. Jadi kemana di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu, entah COVID entah enggak tahu, pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan. Enggak tahu bawa apa enggak tahu, pokoknya dijenguk banyak setan. Nah nyangoni karena ini apa? Ketuanya apa? Pingsan, sakit. Jadi iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan. Ya semoga kalian semua tidak kenal setan. Kalau kenal berarti teman, apa? Wa qalu misla dzalik wa qala lahum laisa mimma taquluna syai'un walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harrama alaihi nar jahannam. Saya ini bukan sakit fisik, kata iblis. Kamu tidak usah jenguk saya, datangkan dokter terbaik, tidak usah. Saya ini tidak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan, yang pahala yang melafatkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk neraka. Sekarang punya tamengnya.
Gue pusing kan? Ya seperti orang lah goda sampean ternyata sampean setia itu kan pusing. Nah ternyata tidak setia itu yang akhirnya ribet kan itu. Jadi iblis itu cita-cita terbesarnya kan semua orang itu masuk neraka. Nah sekarang turun satu surat yang gara-gara surat itu siapapun yang baca dijamin selamat dari neraka. Jadi walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Karena jadi dia shock lah. Jadi kalau orang di Jawa itu bilang shock. Aduh sial nasib saya ini umat nggak bisa saya goda lagi karena punya tamengnya tadi punya. Qad tolakaidukum wa makrukum. Rekayasa kalian sekarang itu tidak ada gunanya semua. Nah, ini alhamdulillah di Indonesia kelihatan kan banyak yang miskin, banyak yang susah. Tapi selagi mereka masih sholat, itu keinginan mencari halal itu masih tinggi. Kayak apa kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri, tetangga kan sakar PDW. Tapi yang soleh masih banyak, sudah jauh dari keluarga tetap lurus. Loh, kalau yang dekat lurus kan wajar, konangan wong akeh kan. Ini sudah jauh masih lurus. Nah ini nggak lepas dari barokahnya surat apa? Surat Fatihah tadi. Jadi karena ada surat yang menjamin pelafalnya atau qailiha terbebas dari api neraka. Wa qalat as-sayatinu lahu is ayyusai'in ta'muruna ya maulana. Faqala lahum idhabu wajtahidu hatta tukhfilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Lalu kita gimana? Jari para setan begitu. Lalu kita gimana? Terus kata iblis, sudah bikin mereka lupa sehingga tidak baca lagi. Selagi masih baca kita pasti keok. Jadi kalau zaman sudah jarang baca Fatihah itu berarti sudah bagian dari kemenangan apa? Iblis. Jadi kalau zaman sudah jarang baca Fatihah itu berarti bagian dari kekalahan Anda, kemenangan iblis. Masih sering baca? Alhamdulillah. Berapa kali? Pertama kali sholat. Terus apa lagi? Ya, kalau ngajar ini itu juga selain itu juga. Kok 5 kali tok itu? Berarti pas sholat fardu tok itu? Enggak 5 kali itu mendingan itu 17. Kamu itu ngitungnya jangan 5 ini. 5 waktu saja. 5 waktu itu berarti lumayan lah. Berapa? 17 ya? Ya. 17 ya? Ya 17, tapi kalau makmum tuh sering separuh kan, apalagi makmum terawih. Ya kan? Makmum terawih itu bacanya Fatihah ada yang sempurna enggak ya? Ya enggak lah. Baru alhamdulillah rabbil alamin ruko ikut ruko ini gitu. Makmum kan yang terawih teman. Kalau terawih jarang sempurna ya. Fatihahnya itu. Kan imam sudah ruko, kamu bacanya Fatihah sampai mana tuh? Baru setengah ya. Ya paling pas terawih aja kan enggak sempurna ya. Apalagi kalau imamnya sing kilat, waduh malah. Nah ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tali obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Terus sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idhabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Jadi saya mohon selama ini Anda sudah baca, tapi mungkin hanya rutin saja. Napa rutin saja? Jadi barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca karena ini surat yang luar biasa. Bayangkan kalau penemunya, no? Lagi wali tenan. Dan selama ini malah kue di alasan memang engkau harus memberi ilayomil kiamah gak wali ke dul yakin ilayomil kiamah wali tak beredel nak wali yakin beredel kenapa lo Allah itu normalnya dia harus memberi karena al-ghaniyul mutlak jadi apa memberi yang benar ya wali. Jadi banyak orang jadi wali itu karena cara
cara berpikir, no. Dadi ana Allah ku seneng. Karena wali-wali mesti di kata-kata sing indah mergo iku sing dadekno. Nah saiki Nabi Muhammad yo niru bae rupane Al Khalil Rahman Ibrahim. Ibrahim diarani Khalil Rahman wis bener to. Ana malaikat rada nganggur pokoke terus di kegiatan ibu-ibu apa. Saiki rapati usum ya malaikat apa? Cara ana nyoro ke Mas dites. Ibu-ibu wayo nyoro dites wali to ora para takon nomor. Gagal langsung min apa ya? Ana malaikat Nabi Ibrahim cara Jawa lho, cara Jawa pasangon sapi. Sana duwe wedhus wae di sapi ae. Itu diuntuk akeh. Ana sapi ngejari ning Arab ora ono sapi ribet cangkem elek ribet. Cara Jawa misalnya sapi ne wae. Ana malaikat. Malaikat itu maca tasbih indah banget. Kalimatnya indah, kualitas suaranya indah, materinya juga indah. Ait cerita. Walaka misalnya mi'atun minal ibil baleni aku seneng kalimat walaka mi'atun minal ibil ontak